Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat ya buat semuanya. Pada video kali ini saya akan sampaikan masih dalam suasana pelaksanaan menjelang pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP tahun 2020 yang sudah dijadwalkan akan dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai tanggal 23 November 2020. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa ketentuan umum tata tertib pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP tahun 2020. Semoga bermanfaat buat semuanya yang akan melaksanakan AKG, AKK, dan AKP. Semoga bermanfaat. Berikut adalah rilis tata tertib ketentuan umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang ketentuan umum pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP tahun 2020. Tanggal pelaksanaan ini sudah disebutkan tanggal 19 sampai tanggal 23 November 2020. Beberapa ketentuan umum dalam pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara online. Bapak Ibu sekalian sebagai peserta yang akan mengikuti kegiatan AKG, AKK, dan AKP, bahwasanya pelaksanaannya dilakukan secara online. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 120 menit. Jadi, kita memiliki waktu hanya 120 menit atau hanya 2 jam saja untuk menyelesaikan soal. Yang menurut informasi soalnya itu 60 soal. Kemudian, bagi guru yang berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan akan diatur oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kementerian Agama Kabupaten Kota. Yang keempat, panitia menyediakan tempat pengawas ruang AKG, AKK, dan AKP dan tim IT yang membantu guru, kepala, dan pengawas madrasah dalam menyiapkan perangkat asesmen. Yang kelima, setiap peserta asesmen tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, alat tulis, kamera, handphone, laptop atau notebook, dan alat penyimpan data, flash disk, eksternal hard disk, kalkulator, dan lain-lain ke dalam ruang asesmen. Jadi kita masuk ke ruangan asesmen dengan tangan kosong, jadi tidak membawa apa-apa, apalagi peralatan elektronik. Kemudian yang keenam, setiap peserta wajib mengikuti asesmen dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain atau tidak didampingi. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta AKG, AKK, dan AKP dinyatakan gugur, kecuali peserta berkebutuhan khusus. Jadi hati-hati ya untuk Bapak Ibu sekalian sebagai peserta AKG, AKK, dan AKP. Jadi tidak boleh mewakilkan kepada orang lain atau sistem joki ya kalau dikenalnya di sini. Kemudian nomor 7, ketentuan nomor 7, panitia mempersiapkan laboratorium komputer client server sudah on minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP. Kemudian peserta yang terlambat hadir tidak diberikan tambahan waktu. Jadi waktunya tetap 120 menit. Kemudian, peserta yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan harus mendapat izin dari Ketua Panitia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan dapat mengikuti di hari berikutnya. Jadi masih bisa dilaksanakan pada hari berikutnya jika halangannya itu bisa dibenarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kemudian, nomor 10, apabila ada peserta yang berhalangan hadir, sakit atau proses melahirkan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit setempat atau hasil tes swab bagi yang positif COVID-19. Ini untuk yang melahirkan dan yang positif COVID. Apabila ada peserta memiliki suhu di atas 38 derajat atau terbukti positif COVID-19, maka tidak diperkenankan mengikuti asesmen. Nomor 12, ketidakhadiran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP wajib dilaporkan dalam berita acara pelaksanaan. Pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP dipantau oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kemudian berikutnya, ketentuan tambahan yang dari tadi ya.
Bagian A bagi pelaksana TAK. TAK memperoleh rekomendasi dari Satgas COVID-19 di wilayah masing-masing. Kemudian yang kedua, pengaturan jarak duduk peserta sesuai protokol COVID-19, tempat parkir peserta, ruang tunggu untuk peserta yang menunggu giliran sesinya, menyediakan masker cadangan jika peserta tidak atau kelupaan membawa. Peserta wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan cek suhu tubuh menggunakan termogan sebelum masuk ruang TAK. Memakai masker mulai dari masuk ke lokasi TAK sampai selesai pelaksanaan asesmen. Kemudian yang ke-8, panitia dan peserta menggunakan sarung tangan plastik ketika memasuki ruangan asesmen. 9. Tempat TAK 25 klien tambahan 3 cadangan yang sudah terpasang jaringan LAN plus 1 server plus UPS bertahan 15 menit plus genset jika mati lampu. Ini harus persiapan matang. Kemudian nomor 10, mengisi berita acara dan mengedarkan absen kehadiran peserta, menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh ruangan TAK pada awal dan pergantian sesi. Kemudian bagi peserta AKG, AKK, dan AKP, ini ketentuan tambahannya. Berpakaian dan berperilaku sopan selama mengikuti asesmen. Tidak ada ketentuan, misalkan harus memakai baju putih atau celana hitam, tidak. Hanya diberikan batasan berpakaian sopan, rapi, sopan. Kemudian yang kedua, peserta wajib membawa dan memperlihatkan KTP, SIM, dan kartu peserta. 3. Sudah masuk ke ruangan TAK 15 menit sebelum sesi dimulai. Saat mau memasuki ruangan TAK, peserta wajib memperlihatkan KTP, SIM, membuka masker untuk dicocokkan wajah dengan tanda pengenal yang dibawa, dan kartu peserta dicetak melalui akun PTK masing-masing. Kemudian, peserta mengisi identitas dan password saat login, meninggalkan ruangan asesmen setelah logout. Peserta tidak diperbolehkan mengikuti asesmen 2 atau lebih posisi mata pelajaran kelas, atau guru, atau kepala, atau pengawas, atau mapel, atau kelas. Jadi hanya 1 kali mengisi. Kemudian, peserta tidak diperbolehkan keluar ruangan asesmen selama asesmen berlangsung. Peserta dilarang bekerja sama menyelesaikan asesmen dengan siapapun juga. 10. Peserta dilarang mengerjakan soal asesmen di luar tempat dan jam asesmen yang telah ditentukan. 11. Peserta dilarang merokok, makan, dan minum di ruang asesmen. Peserta dilarang berbuat gaduh di ruang asesmen. Yang ke-13, peserta dilarang menyuruh orang lain atau termasuk panitia asesmen di tempat TAK untuk mengerjakan asesmen menggunakan joki. Ketentuan tentang waktu pelaksanaan asesmen. Sesi normal hari Kamis dan Sabtu tanggal 19 dan 21 November 2020. Waktu sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Waktu sesi 2 pukul 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Waktu sesi 3 pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ditentukan waktunya. Kemudian nomor 2, pengecualian untuk hari Jumat 20 November 2020. Waktu sesi 1 pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Sesi 2 pukul 9.15 sampai 11.15. Kemudian waktu sesi 3 14 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bagi peserta laki-laki yang kena sesi 2 di hari Jumat, bisa melaksanakan sholat Jumat di sekitar lokasi TAK. Kemudian sanksi untuk pelaksanaan AKG, AKK, AKP tahun 2020 ada sanksinya apabila yang melakukan pelanggaran. Beberapa sanksi dalam pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh pengawas ruang. Apabila peserta telah diberi peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang mencatat dan mengusulkan peserta tersebut untuk dinyatakan gagal mengikuti asesmen dan dibuatkan berita acara. Yang kedua, pengawas ruang yang melanggar tata tertib atau ketentuan yang sebagaimana dalam panduan dibebas tugaskan dari pengawas ruang dan diganti oleh pengawas lain yang ditunjuk oleh ketua panitia. Yang ketiga, semua bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap tata tertib asesmen yang berpotensi terjadi kebocoran soal dan jawaban asesmen dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara dan akan diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, peserta yang tidak dapat menunjukkan identitas diri atau identitasnya diragukan tidak diperkenankan mengikuti AKG, AKK, dan AKP. Pengawas ruang bersama dengan koordinator lokasi dapat menggunakan informasi lain untuk memastikan status peserta tersebut dan dituangkan dalam berita acara. Yang keenam, peserta yang tidak dapat mengikuti AKG, AKK, dan AKP pada tanggal yang ditentukan, tidak ada asesmen susulan, dan peserta dapat mengikuti AKG, AKK, AKP pada tahun berikutnya jika POR masih
tersedia. Bapak Ibu sekalian,